Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan spill nih mengenai printer Epson. Ini dia printer yang selama ini aku pakai. Kira-kira sebagus apa ya? Yuk simak semuanya kurangkum dalam cerita Bunda. Jadi ini printer yang aku pakai ya sebelum aku punya anak, dan ini aku pakai waktu aku kuliah S2 ya di tahun 2018. Jadi sekarang itu udah sekitar 5 tahun aku pakai printer ini. Jujur aja aku tuh nggak ngerti cara bersihin printer gimana. Jadi ini memang aku termasuk orang yang jorok, aku nggak tahu gimana cara bersih-bersihnya, dan aku juga jarang lihat-lihat YouTube ya, maksudnya gimana cara bersihinnya. Jadi ya memang karena aku nggak bisa dan aku juga nggak mau lihat, nggak ada waktu, ya udah printer ini tuh nggak pernah aku bersihin jujur. Tapi walaupun nggak pernah aku bersihin, ini tuh masih bagus ya teman-teman, kalau dipakai masih oke lah ya, jalan semua, dan dipakai print juga cepet, dipakai buat nge-scan juga cepet gitu ya. Ini kalau mau dibongkar sama teman-teman, mau dibersihin, ini tuh harus dibuka dulu teman-teman gitu. Makanya itu aku males ngebersihin tuh kayak gitu, karena ini harus, aku waktu itu pernah lihat di YouTube sekali doang sih sebenarnya sejujurnya, habis itu udah gitu, dan itu pun cuma sekilas doang teman-teman. Nah ini kalau misalnya mau dibersihin dalamnya, itu harus dibuka bagian-bagiannya, dan aku nggak ngerti cara buka-bukanya gitu ya. Nih kalau nggak salah sih harus ada yang bisa dipakai obeng gitu loh, harus pakai obeng gitu bukanya ya. Nah aku sekarang nggak bakalan jelasin ke teman-teman cara ngebersihin ya, karena aku nggak tahu. Aku mau cerita aja sejarah aku beli printer ini. Jadi ini tuh printer Epson ya, dia tipenya di sini mungkin ada ya, L3110 ya. Di sini nih L3110 ya. Ini udah 5 tahun aku pakai, dan ini merupakan printer bersejarah menurut aku. Nah, di dalamnya kayak gini teman-teman ya. Ini buat alat scan-nya. Teman-teman bisa lihat ya, ini betapa kotornya. Belum aku bersihin, nanti hari ini mungkin akan aku bersihin ya. Sorry jadinya ya kalau teman-teman ngelihat ini printer sangat-sangat tidak etis ya, tidak estetik, karena ini jujur aja nggak pernah aku bersihin, tapi aku pakai terus gitu. Nah, kenapa aku suka juga pakai printer ini ya, karena dia tuh daya tampungnya tuh banyak teman-teman ya. Ini ada 4 ya warnanya, seperti biasa ada 4, ada warna hitam, biru, yellow ya, terus ada apalagi sih kuning ya, sama merah ya seperti biasa. Nah buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mau isi tintanya, nanti tuh teman-teman bisa beli botolan. Jadi misalnya kalau teman-teman mau beli tinta yang warna black gitu ya, yang warna hitam, teman-teman beli aja gitu ya sebotol, dan itu bisa buat sebotol tuh kurang gitu ya, kurang dikit, tapi buat sebotol sih, ini sebotol kurang dikit gitu ya. Nah terus ini tuh buat tintanya sendiri tuh dia masukinnya juga udah otomatis teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sininya buka, terus tinggal masukin deh, tak masukin botolnya. Kalau misalnya ini udah penuh, botolnya bakal berhenti otomatis. Jadi si botolnya itu, botol tintanya nggak bakalan tumpah-tumpah kemana-mana gitu ya. Nah makanya ini awet juga ya. Karena aku juga ngeprintnya sekarang udah nggak tiap hari, jadi ini isi ulangnya aja tuh jarang banget diisi ulang gitu ya. Kalau pas aku kuliah aku ngeprint tiap hari, itu tuh diisi ulangnya tuh bisa sampai 6 bulanan kali ya. Ini awet tuh, awet banget, sampai aku ngerjain tesis aja tuh nggak habis-habis gitu. Karena ini memang banyak gitu ya isi daya tampung si tintanya. Nah memang karena daya tampung tintanya ini banyak gitu ya, terus aku juga beli tintanya tuh jadi lumayan ya yang bagus belinya, jadi nggak cepet, katanya kalau yang bagus mah nggak cepet habis gitu ya, terus awet juga gitu. Kalau misalnya kena air tuh tintanya nggak lumer gitu ya, kan ada ya tinta yang kita udah ngeprint terus pas kena air printannya itu tuh printannya jadi jelek gitu, hasilnya ngeblur gitu ya, berbayang si tintanya. Kalau ini tuh enggak gitu. Nah untuk tintanya sendiri harga bandrolan satunya tuh
yang aku beli itu sekitar 100.000 sampai 125 ya, aku lupa. Nanti aku cantumin linknya ya di deskripsi video ini teman-teman gitu. Nah, ada juga sih tinta-tinta yang murah yang kayak 50.000, yang 60.000, cuman menurut aku itu kurang bagus karena aku juga udah pernah pakai tinta-tinta yang seperti itu tuh. Kalau misalnya di print sama kita, pokoknya kalau kena basah lah, kena air, kena apa, itu udah langsung ngeblur gitu teman-teman. Nah, terus bagusnya lagi nih teman-teman, misalnya aku tuh lagi ngeprint gitu ya, terus tiba-tiba aku lagi ngeprint di laptop, tiba-tiba kertasnya itu habis. Nah, di sini tuh nanti bakalan muncul otomatis gitu tuh. Ini kan ada tandanya ya, tanda apa sih ini, kayak tanda air gitu. Nah, itu tuh nanti bakalan warnanya berubah jadi orange. Itu tuh kayak tanda hati-hati nih, tanda kalau kertasnya tuh habis kayak gitu teman-teman. Jadi nanti tinggal dipencet aja yang ini gitu teman-teman. Di sini aku nggak bakal tutorial ya teman-teman, mohon maaf. Jadi di sini aku cuman cerita aja gitu ya, lebih ke cerita. Aku nggak akan tutorial pakainya gimana, karena aku yakin teman-teman di sini juga semua pasti udah bisa gitu ya, yang beli printer. Bagi anak-anak sekolahan, anak-anak kuliahan pasti bisa lah ya pakai printer gitu ya. Jadi nggak perlu aku jelasin lagi cara pengoperasiannya kayak gimana gitu. Nah, terus ini untuk kabelnya sendiri teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat ya. Nih. Ini kabelnya pun awet ya teman-teman menurut aku. Ini udah 5 tahun aku nggak pernah ganti kabel. Sorry ya, ini kabelnya yang putihnya tuh udah agak buram. Tapi ini masih bagus teman-teman ya. Nih. Ini masih bagus ya, ini juga udah jelek banget tapi masih bagus, masih bisa dipakai, masih jalan gitu ya, karena aku juga sering pakai gitu. Nah kayak gini. Nah, untuk tipe Epson sendiri tuh sekarang udah banyak banget ya keluaran terbaru yang lebih canggih gitu ya. Mungkin kalau aku anak kuliahan gitu ya, atau anak sekolahan SMA gitu, mungkin aku bakalan beli tipe yang lebih baru lagi gitu. Tapi menurut aku gitu ya, tipe ini pun udah oke banget gitu ya. Kenapa aku belum ganti-ganti printer lagi? Karena menurut aku ini masih bisa dipakai, masih oke banget buat nge-scan juga, scannernya hasilnya tuh jelas ya. Jadi ya udah deh pakai ini aja gitu, karena ini masih oke. Nah, buat teman-teman nih yang ngerasa lagi cari printer ya, dan teman-teman tuh mau sharing, teman-teman langsung aja tulis di kolom komentar ya, bisa sharing teman-teman biasa pakai printer apa. Dan kalau misalnya teman-teman mau tanya juga bisa ya, tulis di kolom komentar. Teman-teman jangan lupa juga cek link pembelian di deskripsi video ini ya teman-teman. Nah, teman-teman juga jangan lupa nih ya, like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.